Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Di bawah langit kelam tanpa bintang, Agus menatap gelapnya laut lepas dengan tatapan putus asa. Perahunya yang sederhana bergoyang pelan, diayun oleh ombak yang tampaknya mengejeknya. Sudah berhari-hari ia pulang tanpa membawa tangkapan yang memadai. Istrinya sakit di rumah, anak-anaknya tidur dengan perut kosong. Satu-satunya yang menyala dalam dirinya hanyalah sisa-sisa tekad yang kian terkikis malam demi malam. "Kenapa laut ini begitu kikir padaku?" gumamnya pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Agus menggenggam erat jala di tangannya, berharap ada keajaiban yang tiba-tiba datang. Suara gemuruh ombak seakan menjawab pertanyaannya dengan keheningan yang menyesakkan. Dalam kegelapan itu, Agus melemparkan jalanya sekali lagi, meski tahu harapannya sudah tipis. Dingin malah menyelinap masuk ke tulang-tulangnya, menambah perasaan dingin yang sudah menguasai hatinya. Sambil menunggu jala yang tenggelam, pikirannya terbang pada wajah istrinya, Rahayu. Wanita itu selalu tersenyum lembut, meski seringkali menyembunyikan rasa sakitnya. Ia terbayang anak-anaknya yang tidur berdampingan di lantai rumah mereka yang lapuk. Bayangan itu semakin menekan batinnya. Sebuah suara lembut tiba-tiba memecah keheningan. "Mengapa kau termenung di sini, Agus?" Suara itu mengalir lembut seperti ombak yang menari di atas air. Agus tersentak, memandang ke sekitar. Di depan perahunya, berdiri seorang perempuan cantik bergaun hijau dengan rambut panjang terurai yang bergelombang bagai lautan itu sendiri. Wajahnya pucat, namun berseri. Matanya tajam, memandang ke dalam hati Agus seolah mengetahui setiap keluh dan lara yang disimpan pria itu. Siapa kau?" tanya Agus terbata, sedikit mundur dan memeluk dirinya sendiri. Dingin malam seketika terasa semakin menggigit. Perempuan itu tersenyum samar, senyum yang tak mampu Agus tafsirkan. "Aku adalah Ratu Laut Selatan. Aku tahu kesusahanmu, Agus," ucapnya pelan namun jelas, seolah-olah kata-kata itu langsung meresap ke dalam jiwa Agus. "Nyi Roro Kidul," Agus berbisik dengan nada penuh kekaguman bercampur ketakutan. Nama itu sudah ia dengar sejak kecil. Setiap orang di desanya mengisahkan legenda tentang Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, selalu diceritakan dengan nada campuran antara ketakutan dan kekaguman. Ia adalah penguasa lautan dan segala isinya, sosok yang menawan sekaligus menakutkan. Namun, Agus tak pernah membayangkan akan bertemu dengannya secara langsung, apalagi di malam gelap seperti ini. "Kau orang yang pekerja keras, Agus," lanjut Nyi Roro Kidul, memandang ke arah jala yang masih kosong. "Namun, laut seringkali tidak bersahabat denganmu." Agus menatap perempuan itu dengan kening berkerut, masih tak yakin apakah yang dilihatnya nyata atau sekadar igauan dari keputusasaannya. "Aku bisa mengubah nasibmu," ucap perempuan itu lagi. "Mengubah nasibku?" tanya Agus perlahan, seakan-akan kata-kata itu terlalu sulit dipercaya. "Aku bisa memberimu kekayaan, keberuntungan, dan hasil tangkapan yang melimpah setiap kali kau melaut. Tidak akan ada lagi hari-hari tanpa hasil. Tidak ada lagi istri dan anak-anak yang kelaparan di rumah," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Agus terdiam. Pikirannya berputar liar. Tawaran itu terlalu menggiurkan, bagai oasis di tengah gurun. Namun, ia juga tahu bahwa segala sesuatu yang ditawarkan oleh makhluk seperti ini tak mungkin tanpa harga. "Apa yang kau inginkan dariku sebagai gantinya?" tanyanya, suaranya bergetar halus. Perempuan itu memandangnya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, seolah membaca seluruh isi hatinya. "Aku hanya ingin kau melaut setiap malam purnama. Datanglah ke laut, dan aku akan selalu menyiapkan tangkapan yang melimpah bagimu," jawab Nyi Roro Kidul. Syarat itu terdengar ringan, bahkan sederhana, bagi Agus yang merasa tak lagi punya apa-apa. Ia mendapati dirinya mengangguk meski hatinya berdesir dengan perasaan asing. "Aku akan datang pada setiap purnama," katanya pelan, suaranya penuh keyakinan meski ada keraguan yang menggeliat di dalam dadanya. Nyi Roro Kidul tersenyum. Senyum itu dingin, namun indah, membuat Agus merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami.
Perempuan itu melambaikan tangannya ke arah jala Agus yang kosong. Sejenak kemudian, jala itu bergetar. Agus tersentak dan segera menariknya dengan gugup dan antusias. Saat ia memeriksa hasilnya, ia terkejut. Jala yang tadi kosong kini penuh dengan ikan-ikan gemuk yang berkilauan di bawah cahaya rembulan. Ini tidak mungkin, gumam Agus tak percaya, matanya membelalak memandangi ikan-ikan yang memenuhi jalanya. Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul tersenyum lagi, lalu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Agus dengan jala penuh dan hati yang bergejolak. Sementara itu, di rumah, istrinya, Rahayu, menunggu dengan mata yang mulai mengantuk. Ia tidak tahu bahwa malam itu, hidup mereka akan berubah selamanya. Melihat suaminya masuk dengan membawa jala penuh ikan, mata Rahayu terbuka lebar. "Agus, ini semua hasilmu?" tanya Rahayu dengan suara serak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Agus mengangguk, wajahnya bersemu kebahagiaan. "Iya, Rahayu. Mulai sekarang, kita tidak akan kelaparan lagi. Anak-anak bisa makan sampai kenyang, dan kau bisa istirahat dengan tenang," ucapnya lembut sambil memeluk istrinya. Dalam kehangatan pelukan itu, Agus merasa semua kesulitan dan keputusasaannya menguap begitu saja. Namun, di sudut hatinya, ada rasa dingin yang menyelinap, seakan menyadarkan bahwa semua ini bukanlah tanpa harga. Sejak malam pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, hidup Agus berubah total. Setiap kali ia melaut, hasil tangkapannya selalu melimpah. Desa yang dulu memandang rendah dirinya kini mulai memuji dan menatapnya dengan kagum. Agus, yang dulunya hanya nelayan miskin, kini dianggap sebagai sosok yang diberkahi. Namun, tidak ada yang tahu tentang perjanjian malam purnama antara dirinya dan Sang Ratu Laut Selatan. Di balik keberuntungannya, ada rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Hari-hari berlalu dengan kesibukan yang berbeda. Rumahnya, yang dulu reot, perlahan direnovasi. Lantai bambu yang sering berderit kini diganti dengan kayu yang kokoh. Dinding rumahnya yang lapuk diperkuat dengan papan baru. Anak-anaknya tidak lagi tidur dalam keadaan lapar, dan istrinya, Rahayu, tampak semakin sehat karena makanan yang layak dan istirahat yang cukup. Agus tersenyum melihat keluarganya yang kini hidup dalam kecukupan. Namun, sesekali, perasaan aneh muncul di hatinya. Suatu malam, di meja makan, Rahayu memandang Agus dengan raut penasaran. "Agus, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba laut begitu murah padamu? Dulu kau sering pulang dengan tangan hampa, tapi sekarang ini seolah keajaiban?" tanya Rahayu dengan suara pelan, takut mengganggu kebahagiaan yang kini mereka rasakan. Agus terdiam sejenak, memandangi wajah istrinya yang penuh tanda tanya. Ia tahu, tidak mungkin terus menyembunyikan rahasia ini selamanya, tapi ia juga tak bisa mengungkapkannya begitu saja. "Rahayu, anggap saja ini rezeki dari Tuhan. Mungkin ini balasan atas kerja keras kita selama ini," jawab Agus akhirnya, suaranya tenang namun bergetar halus. Rahayu mengangguk perlahan, meski matanya tetap menyiratkan rasa penasaran. Ia tidak ingin menekan suaminya lebih jauh, tetapi di hatinya tersimpan kekhawatiran. Sementara itu, Agus menyadari bahwa rahasia ini bagaikan beban yang terus menghantui, meski semua tampak sempurna di permukaan. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa pada setiap malam purnama, bayangan Sang Ratu Laut Selatan akan kembali memanggilnya. Malam itu, Agus mendayung perahunya lebih jauh dari biasanya, menembus kegelapan laut yang sunyi. Malam-malam purnama ini selalu terasa berbeda. Laut begitu tenang, hampir tidak wajar, tetapi ia merasakan sesuatu yang lain, seolah-olah ada yang mengawasinya dari kedalaman air. Meski ia telah beberapa kali bertemu dengan Nyi Roro Kidul, perasaan takut dan kagum yang bercampur dalam dirinya tak pernah pudar. Ada sesuatu yang begitu megah sekaligus menekan dalam kehadiran Sang Ratu Laut Selatan. Di malam purnama berikutnya, ketika Agus baru saja melempar jalanya, sosok Nyi Roro Kidul muncul perlahan dari air. Ia melangkah dengan anggun di atas ombak, seakan air adalah tanah tempatnya berpijak. Wajahnya tetap dingin dan menawan, tetapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda,
Tatapan matanya terasa lebih dalam, seakan menuntut sesuatu. Agus, kau tidak melupakan janjimu, bukan? Tanya Nyi Roro Kidul dengan suara lembut, tetapi penuh kewibawaan. Agus menunduk, merasa tekanan dari sosok di hadapannya. Tidak, Nyi. Aku selalu datang setiap purnama, seperti yang kau minta, jawabnya pelan, mencoba terdengar tenang meskipun rasa gelisah menguasainya. Nyi Roro Kidul tersenyum, tetapi ada sorot aneh di matanya, sorot yang membuat Agus semakin cemas. Kau memang setia, Agus. Tapi, apakah kau bahagia dengan kehidupanmu sekarang? Pertanyaan itu membuat Agus terdiam. Ia tahu apa yang seharusnya ia jawab, tetapi hatinya terasa kosong. Kekayaan dan kebahagiaan keluarganya adalah impian yang selama ini ia perjuangkan. Namun, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia memberanikan diri untuk menatap sosok di hadapannya. Aku bahagia melihat keluargaku tidak lagi kelaparan. Rumah kami tidak lagi reot. Ia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Nyi Roro Kidul menatapnya tajam, menunggu kelanjutan ucapannya. Tapi aku merasa hidupku bukan lagi milikku. Seakan aku hanya menjalankan sesuatu yang bukan aku yang pilih. Akhirnya Agus berucap dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya mengandung makna yang sulit dipahami. Agus, kau tahu, kehidupan manusia adalah pilihan. Pilihanmu sudah kau buat ketika kau menerima tawaranku. Kekayaan ini, kebahagiaan keluargamu, semuanya datang dengan harga. Namun, kau harus ingat, bukan hanya kau yang akan menanggung harga itu. Agus tertegun. Kata-kata itu bergema di dalam dirinya, menimbulkan rasa takut yang lebih besar dari sebelumnya. Apa maksudmu, Nyi? Tanyanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan dingin. Anak-anakmu, keturunanmu, mereka akan hidup dalam kemewahan. Ya, tapi mereka juga akan hidup dalam bayanganku. Kau telah memilih jalan ini, Agus. Keberuntunganmu adalah warisan, tetapi begitu pula dengan bebanmu. Namun, Nyi Roro Kidul menatap Agus dengan tatapan dingin dan mengucapkan kata-kata yang menghentikan detak jantungnya. Namun kau, Agus, kau adalah milikku, ujar Nyi Roro Kidul dengan senyum yang tetap anggun namun sedingin ombak malam. Kata-katanya membuat Agus semakin tersudut, seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Pikiran Agus berkecamuk. Ia terjebak antara keinginannya untuk hidup bebas bersama keluarganya dan rasa tanggung jawab pada janji yang telah ia buat. Janji itu memang telah membawa kekayaan, tetapi juga menuntut kebebasannya. Aku hanya manusia, Nyi, aku tidak sekuat dirimu, katanya dengan suara bergetar, suaranya penuh dengan rasa getir yang mencerminkan konflik batinnya. Nyi Roro Kidul tersenyum kecil, senyum yang seolah meremehkan keterbatasan Agus. Baiklah, Agus, aku tidak akan memaksamu. Namun, ingatlah ini, kekayaan yang kuberikan adalah bagian dari diriku. Tanpaku, kau akan kembali pada kehidupanmu yang dulu. Apakah kau siap menanggung semua itu? Keheningan mencekam di antara mereka. Agus menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengorbankan seluruh kenyamanan yang telah ia rasakan. Namun, ia juga sadar bahwa hidup dalam kebebasan bersama keluarganya lebih berarti daripada kekayaan yang tanpa makna. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Nyi Roro Kidul dengan keyakinan yang baru ditemukan. Jika itu memang takdirku, maka aku siap, Ratu, jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Nyi Roro Kidul tersenyum pahit, sorot matanya sejenak terlihat manusiawi, seperti memahami keputusan sulit yang baru saja diambil oleh Agus. Tanpa kata-kata lagi, sosoknya perlahan memudar, menyatu dengan kabut tebal di atas laut. Agus hanya bisa menatap kepergiannya, merasakan hati yang berat namun juga lega. Ia tahu bahwa hidupnya akan kembali ke keadaan yang dulu, miskin, keras, dan penuh perjuangan. Namun, ia juga tahu bahwa cinta pada keluarga dan kebebasan adalah hal yang paling berharga. Dengan semangat yang perlahan muncul kembali,
Agus mendayung perahunya kembali ke pantai, meninggalkan laut yang kini terasa semakin sunyi. Beberapa hari setelah malam purnama itu, hidup Agus benar-benar berubah. Kekayaan yang dulu mengalir seperti air perlahan menghilang, seolah lautan telah menarik kembali berkahnya. Tidak ada lagi tangkapan melimpah, tidak ada lagi pujian dari para tetangga. Setiap kali Agus melempar jalannya, hanya ada 1 atau 2 ikan kecil yang terjerat. Para tetangga yang dulu mengeluh-elukannya mulai bertanya-tanya. Mereka melihat hasil tangkapan Agus yang semakin sedikit. Keheranan itu perlahan berubah menjadi cibiran dan desas-desus yang menyebar cepat di desa kecil mereka. Hidup Agus terasa kembali seperti dulu, bahkan lebih berat. Tidak hanya kehilangan kekayaan yang pernah ia miliki, tetapi juga rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Rahayu, istrinya, menyadari perubahan itu. Namun, ia tetap berada di sisi Agus, setia seperti selalu. Ketika Agus pulang dengan wajah murung, ia menyambutnya dengan senyum penuh pengertian. "Agus, apapun yang terjadi, aku tetap bersyukur karena kau ada di sini bersama kami," katanya lembut, menggenggam tangan suaminya. Kalimat itu membuat hati Agus hangat, seolah-olah semua kesulitan yang ia hadapi menguap sementara. Namun, beban di dadanya tetap semakin berat. Anak-anak mereka, yang mulai terbiasa dengan makanan yang cukup, kini harus kembali belajar menahan lapar. Seringkali Agus terjaga di malam hari, duduk di teras rumahnya sambil menatap laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara-suara dari dalam laut. Suara itu seperti bisikan, memanggilnya, mengingatkan pada janji yang telah ia tolak. Suatu malam yang sunyi, Rahayu menghampiri Agus yang sedang termenung di teras. Wajah suaminya tampak penuh beban, dan ia tahu ada sesuatu yang disimpan oleh pria itu. "Agus, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu kau memikul sesuatu yang berat. Jika kau ingin bercerita, aku ada di sini," ucap Rahayu sambil menyentuh lembut bahu suaminya. Agus terdiam lama, ragu untuk menceritakan semua yang ia alami. Namun, ia tahu bahwa Rahayu berhak tahu. Hidup ini adalah bagian dari pilihan yang telah mereka jalani bersama. "Rahayu, ada sesuatu yang perlu kau ketahui," ucapnya dengan suara pelan. Ia menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang selama ini ia simpan dalam hati. "Beberapa waktu lalu, saat aku merasa putus asa dan menyerah, aku bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dia memberiku kekayaan dan keberuntungan di laut, tapi dengan satu syarat. Aku harus datang ke laut setiap malam purnama, sebagai bagian dari perjanjiannya," jelas Agus, suaranya serak menahan emosi. Ia merasakan beban yang selama ini terpendam mulai terlepas, meski bayangan ketakutan masih menghantui. Rahayu terdiam sejenak, matanya melembut namun penuh keprihatinan. "Jadi, ini semua karena perjanjian itu?" tanyanya perlahan, tidak dengan nada marah, tetapi penuh pengertian. "Iya, Rahayu. Aku menolak untuk melanjutkan perjanjian itu, karena aku ingin hidup bebas bersama kalian, meskipun itu berarti kembali ke kehidupan yang sulit," jawab Agus, air mata mulai menggenang di matanya. Rahayu menggenggam tangan Agus lebih erat. "Kau membuat pilihan yang benar, Agus. Kita mungkin kehilangan banyak hal, tapi kita masih punya satu sama lain. Itu lebih berharga dari apapun," katanya lembut. Rahayu mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan oleh suaminya. Wajahnya berubah, campuran antara terkejut dan bingung. "Jadi semua ini? Semua kemewahan yang sempat kita rasakan adalah hasil dari perjanjian itu?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Agus mengangguk perlahan, menundukkan kepalanya. "Aku terpaksa melakukannya, Rahayu. Aku hanya ingin kau dan anak-anak hidup lebih baik. Aku tak ingin melihat kalian menderita. Tapi akhirnya aku sadar, aku tak bisa meninggalkan kalian demi janji itu. Aku memilih untuk kembali ke sini, kembali pada kehidupan kita yang sederhana. Maafkan aku," kata Agus sambil memegang tangan istrinya, berharap pengertian dari wanita yang selalu setia di sisinya. Rahayu menatap Agus dengan tatapan penuh kasih.
Meski ia tahu keputusan suaminya berarti mereka harus kembali ke dalam kemiskinan, ia tetap tersenyum lembut. Agus, aku tidak pernah meminta kekayaan. Aku hanya ingin kita bersama. Aku bersyukur karena kau memilih kami. Karena bagiku, kaulah harta yang sesungguhnya, jawabnya lembut. Kata-kata itu membuat air mata Agus menetes tanpa bisa ia tahan. Beban berat di dadanya perlahan menguap, digantikan rasa syukur karena cintanya dan keluarga tetap utuh. Hari-hari berikutnya, Agus kembali melaut. Meski hasil tangkapannya tetap sedikit, ia melakukannya dengan perasaan yang lebih ringan. Tetangga-tetangganya, yang dulu memujanya, kini memandangnya rendah. Desas-desus beredar bahwa Agus sombong dan tak tahu diri, atau bahwa ia telah melupakan desa, sehingga keberuntungannya hilang. Namun, Agus memilih mengabaikan cibiran itu. Ia fokus pada keluarganya, menjalani hidup dengan ketenangan yang baru ia temukan. Pada suatu malam, saat Agus berada di tengah laut yang sunyi, sesuatu yang aneh terjadi. Air laut di sekelilingnya berkilauan, seolah ada cahaya dari bawah yang menyala lembut, berwarna hijau kebiruan. Hatinya berdesir. Ia tahu bahwa ini bukan fenomena biasa. Ketakutan yang ia pikir telah hilang kini kembali menyergap. Kehadiran yang begitu kuat terasa di sekitarnya. Sosok Nyi Roro Kidul muncul perlahan dari air. Anggun dan menawan, tetapi wajahnya kali ini tampak lebih dingin daripada sebelumnya. Agus, ucap Nyi Roro Kidul, suaranya tegas, penuh wibawa. Kau telah menolak pemberianku. Laut ini tidak lagi milikmu. Kau tak akan pernah mendapatkan keberuntungan yang sama lagi. Agus terdiam, mencoba menenangkan hatinya yang gemetar. Ia tahu bahwa pertemuan ini tidak terhindarkan. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh tawaran atau ancaman. Nyi, aku sadar apa yang telah kuputuskan. Aku memilih keluargaku, memilih kebebasanku. Jika itu berarti hidupku kembali sulit, aku akan menerimanya, jawab Agus, suaranya tegas meski sedikit bergetar. Nyi Roro Kidul menatap Agus dengan tajam, matanya seperti mengukur keberanian yang baru ditemukan oleh pria itu. Hidupmu mungkin akan sulit, Agus. Tapi ingatlah, kau telah menolak berkat laut. Apapun yang terjadi, kau tak akan bisa mengandalkan lautan ini lagi. Keberuntungan tidak akan kembali padamu, katanya sebelum perlahan menghilang, menyatu kembali dengan kilauan air di bawahnya. Agus mendayung pulang dengan hati yang berat, tetapi ada keteguhan dalam langkahnya. Ia tahu hidupnya akan penuh perjuangan, tetapi ia juga tahu bahwa cintanya pada keluarganya adalah alasan untuk terus bertahan. Di rumah, Rahayu menyambutnya dengan senyum yang hangat, dan anak-anaknya tidur dengan tenang. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi Agus merasa telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekayaan, kebebasan untuk hidup dengan cinta dan kejujuran. Dan meski lautan tidak lagi ramah padanya, Agus tak lagi gentar menatapnya. Laut hanya salah satu cara, tetapi keluarganya adalah segalanya.